Cara membudidayakan jangkrik. Jadi kita bisa mempergunakannya dengan kotak kulkas. Dengan kotak kulkas bekas kita bisa mempergunakannya untuk memelihara membudidayakan jangkrik. Jadi kita harus membuatnya seperti ini, lalu kita buat alasnya di bawah sama seperti ini. Kita buat oli di bawahnya, karena jika kita tidak buat oli di bawahnya sana, nanti dia akan semut masuk. Jadi kita harus membuat oli di bawah kaki kotak ini. Jadi kita buat seperti ini dengan kotak kulkas, dan kita melihat bagaimana kotak kulkas ini kita membudidayakan jangkrik. Jadi kita melihat anak jangkrik tadi di dalam sama seperti ini. Kita ambil kotak telur tempat dia bersarang, dan kita melihat di sini anak-anak jangkrik sudah mulai menetas sama seperti ini. Kita melihat anak-anak jangkrik sudah mulai berjalan seperti ini. Anak-anak jangkrik ini tadi sudah mulai menetas. Kita melihat anak-anak jangkrik sudah mulai satu-satu menetas. Ini yang berjalan-jalan ini adalah anak jangkrik yang sudah menetas. Jadi inilah telur-telurnya yang kita buat di kotak telur ini. Jadi inilah telur jangkrik sudah mulai menetas. Ini yang kecil-kecilnya. Kita melihat inilah yang sudah mulai menetas. Ini dia sudah berjalan-jalan. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang sudah menetas, sudah menjalari di kotak-kotak telur ini. Jadi inilah dia jangkrik-jangkrik yang sudah menetas. Kita melihat bagaimana di bawah sana sudah mulai menetas. Kita akan membuat pakannya dari pelet yang halus, dan kita buat potongi pohon pisang untuk minumannya. Jadi kita potong pohon pisang ini dengan halus-halus, sehingga pohon pisang inilah dia akan minum. Dia akan isap air batang pisang ini untuk minuman dia. Jadi harus kita telaten memeriksanya supaya jangan sempat masuk semut, karena suka semut untuk mengkerumuni, untuk mengkeroyoki, untuk memakan anak-anak jangkrik ini. Jadi ini cara membudidayakannya supaya bisa dia berkembang dengan baik, di mana jangkrik-jangkrik yang baru menetas ini selamat oleh serangan serangga semut. Jadi kita harus memperhatikannya setiap saat, karena semut akan bisa naik satu, dan dia akan memanggil kawannya gerombolan. Dia akan memanggil teman-temannya begitu banyak, sehingga bisa mengkerumuni dan menarik anak-anak jangkrik ini, memakan anak-anak jangkrik ini sehingga punah. Jadi kita harus perhatikan, dan kita jangan berdempetan dengan dinding. Dia kotak-kotak kulkas ini jangan kita berdempetan dengan dinding, supaya jangan ada jalur semut untuk masuk ke kotak kulkas ini. Dan juga kita harus memasang cincin seperti ini. Kita akan pasang cincin setiap kulkas, supaya dan cincinnya itu adalah dengan kain yang ditaruh oli, supaya jangan ada semut bisa masuk. Seperti ini kita melihat ada di atas ini cincin oli.
kita taruh oli. Semuanya kita taruh di atas sini. Kain, kita potong kain kecil, kita gulung sehingga itu kita taruh oli supaya jangan ada semut lewat masuk ke dalam. Nah, jadi tidak cukup hanya kita pasang oli di bawah kakinya, tapi harus kita juga pasang di atas cincin ini. Di atasnya penutupnya adalah kain kita gulung halus, baru kita taruh oli seperti ini. Nah, semua ini kita taruh oli supaya jangan masuk semut ke dalam. Apabila masuk semut ke dalam akan dimakan, semua anak-anak jangkrik ini akan dimakan. Jadi kita melihat bagaimana anak-anak jangkrik tadi yang sudah menetas akan dia berkerumunan di kotak-kotak telur ini. Ini sudah menetas. Kita melihat bagaimana telur-telur tadi, anak-anak jangkrik tadi sudah mulai menetas. Dia akan menjalar di kandang-kandang tempat telur ini. Nah, ini kita melihat satu persatu sudah menetas. Nah, jadi beginilah dia gerombolan semut itu yang datang. Nah, kita melihat semut datang bergerombol. Nah, ini semut. Nah, ini kan membahayakan. Harus kita punahkan semut-semut ini. Nah, ini kan dibawa semut tadi, anak-anak telur-telur jangkrik tadi dibawa naik karena ada semut masuk. Nah, sedangkan kita sudah pasang pun karet cincin tadi, cincin di atas tadi masih ada semut yang menjalar. Nah, jadi ini kita harus perhatikan supaya ada semut-semut yang menjalar seperti ini. Nah, ini akan memakan telur. Karena menambah telur hanya yang dikumpulkannya ini adalah yang mengumpulkannya adalah semut-semut. Yang semut-semut yang sudah masuk tadi malam. Nah, jadi ini harus kita periksa. Harus kita periksa terus supaya jangan ada lagi yang memakani, karena ini jangkrik-jangkrik ini sangat banyak musuhnya. Baik juga laba-laba juga masuk akan mengambil jangkrik-jangkrik yang sudah menetas. Nah, sudah menetas, bahkan juga semut-semut juga mau mengambilnya. Jadi banyak harus yang kita jaga bagaimana memudayakan jangkrik dengan mudah, tapi harus teliti melihat bagaimana musuhnya sangat banyak, serangga-serangga yang harus kita perhatikan. Nah, jadi ini semuanya kita melihat telur jangkriknya sudah mulai menetas. Inilah yang menjalar-jalar di atas karton kotak telur ini. Nah, jadi ini harus kita jaga supaya semuanya dia akan hidup, berkembang itu bisa besar. Nah, jadi kita melihat bagaimana semut yang menjalar. Jadi beginilah kita membudayakan jangkrik dengan mudah, dimana kita mempergunakannya kotak-kotak kulkas bekas. Kotak kulkas bekas kita pergunakan. Jadi ini jika dia besar kita akan memanfaatkannya untuk makanan ikan gabus, dimana kita sudah mempersiapkan tempat kolam ikan gabus di sini. Nah, jadi kita sudah mempersiapkannya kolam ikan gabus ini, dimana di sini ada induk-induk ikan gabus. Itu juga kita membuatnya dari kotak kulkas. Kita membuatnya dengan kotak kulkas sehingga kita taruh di dalam sepasang-sepasang supaya dia akan bertelur. Jadi nanti akan kita pakai makanannya pelet dan kita tambahi dengan jangkrik
supaya dia cepat besar. Nah, jadi inilah info yang saya bisa sampaikan kepada semua teman-teman saya. Share kepada teman-teman kita, dan juga jangan lupa tekan tombolnya supaya kita bisa video-video yang datang bisa berlanjut untuk kita saksikan bagaimana membudidayakan jangkrik untuk makanan ikan gabus. Jadi terima kasih atas semua dukungan saudara. Semoga semua ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menambahi hasil sampingan, di mana ada pekarang kita di belakang rumah bisa kita manfaatkan seperti ini dengan kotak-kotak kulkas. Dia tidak memakan tempat, hanya bisa memanfaatkannya dengan simple, dengan pekarangan sedemikian rupa bisa kita manfaatkan untuk menambahi pemasukan uang sampingan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.